Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kita rindu meninggikan nama Tuhan, amin. Sebab dialah Allah kita yang perkasa, yang mempunyai langit dan bumi. Dan sudah seharusnya kita memberikan pujian yang terbaik buat Raja segala Raja, amin. Biarlah pada pagi hari ini sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita awali dulu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia, Allah kami yang agung, Allah kami yang besar, yang mengatasi langit dan bumi, yang empunya kerajaan Allah. Kami rindu meninggikan nama-Mu, Raja segala Raja, Allah kami, sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kami rindu Tuhan membawa pujian kami dengan segenap rasa cinta kami, dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami membebaskan roh kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami fokus menyembah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh ini kerinduan hati kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, pemadaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru,
ini tempat perlindungan kami Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali dikatakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sembah Tuhan. Kami rindukan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Biarlah menjadi kerinduan setiap umat-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau terus mengiring Engkau Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan melepaskan iman kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ya oh haleluya. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Ya mari umat Tuhan lebih lagi angkat suara-Mu dengan segenap rasa cinta-Mu, dengan segenap kerinduan hati-Mu. Bahwa Engkau punya Allah yang perkasa, Engkau Allah punya Allah yang dahsyat, Engkau punya Allah yang besar. Ya ralaba ya ralaba sing ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba syaka ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba sing ya ralaba ya ralaba sing. Kami agungkan nama-Mu. Ya ralaba ya ralaba syaka ralaba sing ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba sing ya ralaba ya ralaba. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online. Ya rala ya rala 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 sing ya rala ya rala 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 mo syaka rala 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 syaka rala 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 Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, perlindungan dan pernyataan Engkau nyatakan dalam hidup setiap umat-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Sungguh hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segenap kerendahan hati kami pagi hari ini kami datang Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami gak akan mampu menghadapi setiap pergumulan yang ada di depan kami Tuhan. Bila bukan karena Tuhan Yesus yang menopang kami, bila bukan karena Tuhan Yesus yang menjadi kubu dan pertahanan kami dan tempat perlindungan kami gak akan mampu Tuhan. Bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu mengagungkan-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa. Kami bersyukur Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami rindu membalas kebaikan-Mu Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami,
disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Oh, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berserah dengan segenap kerendahan hati kami. Bahwa kami memerlukan Kau Yesus. Sama-sama bagi berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji sama-sama buka tangan dan katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, nyatakan bahwa Kau punya Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sorak-sorai buat Allah kita yang ajaib, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bangga kami punya Allah yang ajaib, yaitu Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Dan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Amin. Dia Allah kita yang perkasa, Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus Tuhan Allah yang tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa dan Tuhan. Sama-sama katakan
lagi satu nama yang ajaib. Siapa namanya? Sorak-sorai wadala kita, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Kau adalah tempat pelindungan kami, Kau adalah kubu pertahanan kami Tuhan. Benar, apapun juga boleh terjadi di dunia ini, tapi kami percaya pemeliharaan, penyertaan, pelindungan-Mu sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau menciptakan tidak ada menjadi ada bagi kami. Dan Kau Allah yang Yehova Jireh, Kau Allah yang lebih daripada cukup. Kau Allah yang selalu menambahkan. Kau Allah kami yang memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau beri, untuk hidup yang Kau beri pada kami Tuhan. Tidak suatu kebetulan Tuhan, Engkau menciptakan kami di bumi Indonesia ini Tuhan. Engkau memiliki rencana yang indah di Indonesia ini. Penuhan besar terjadi di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkarya Tuhan. Sekali lagi tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang menciptakan tidak ada menjadi ada bagi kami Tuhan. Kau berkati negara Indonesia ini Tuhan. Kau berkati kepala negaranya, wakilnya, para pemerintahan, menteri kabinet, bahkan sampai pada bupati, gubernur, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi negara kami Indonesia ini Tuhan. Benar, kami serahkan keamanan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, eklesia gereja-gereja-Mu di tempat ini, di negara ini berkembang pesat. Penuhan besar terjadi Tuhan. Banyak mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di negara ini Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat yang sekarang sedang sakit, mengalami gangguan kesehatan. Oh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau yang menanggung segala penyakitnya oleh bilur-Mu. Mereka semua telah sembuh Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami yang berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan. Benar Tuhan, kami yang berputus asa, kami percaya Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami Tuhan. Engkau memberikan jalan bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan di atas tangan kita. Bapa, Kau berkati persembahan ini, Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan ini Bapak agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kau juga melihat tangan-tangan yang memberikan persembahan. Mari Bapak, Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang ada di WhatsApp, di Instagram dan juga di Facebook. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dan lain-lain sebagainya, di belakang disediakan ada QRIS, bisa dipakai. Lalu pada saat Bapak Saudara melakukan persembahan, jangan lupa diberikan keterangan berupa tambahan angka kode ya, misalnya 10.000 ditambahi Rp1. Jadi supaya bendahara dapat mempermudah menulis laporan untuk keuangan gereja. Baiklah, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyampaian firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Engkaulah perisai kami Tuhan, saat badai bergelora, kami tetap terus mengiring Engkau. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sudah jemaat sama-sama bangkit berdiri, bergerak dikatakan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, Yes, Bapak. karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berdiri, haleluya. Kami percaya Tuhan. Bukan berdiri, biarlah kami punya kekuatan dari Tuhan datangnya. Ketika masalah persoalan menghadapi kami Tuhan, menerpa hidup kami tetap kuat. Haleluya. Amin Tuhan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya kalau sampai hari ini kami tetap berdiri tegak bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi sesungguhnya karena Tuhanlah yang menyertai kami. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kami ketabahan ketika kami menghadapi apapun dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab itu Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan. Ketika kami menghadapi proses dari Tuhan datangnya, kami tetap teguh berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau buka telinga kami. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan taruh dalam hati saya yaitu bertahan dan lulus di dalam proses kehidupan. Ketika saya renungkan bagaimana kita bisa bertahan, bukan sekedar bertahan tapi lulus ketika menghadapi proses kehidupan. Percayakah kita, sadarkah kita bahwa setiap hari hidup kita itu pasti ngalami yang namanya ujian. Amin. Tuhan mau setiap kita itu dibentuk Tuhan, diproses untuk serupa dan segambar dengan Allah.
Nah, orang kalau dibentuk sama Tuhan supaya serupa segambar dengan Tuhan, maka prosesnya enggak gampangan loh. Prosesnya pasti berat. Supaya Anda dan saya menjadi orang yang hebat. Amin. Saya pakai mic ini putus-putus ya. Kadang nyambung, kadang enggak ya. Suaranya enggak? Enggak ya. Oh. Kalau di sini kok rasanya gitu ya. Oke. Saya ulangi. Kalau Tuhan proses saudara dan saya, tentunya Tuhan itu mau membentuk saudara dan saya menjadi orang yang hebat loh di muka bumi ini. Kalau kita renungkan firman Tuhan, saya kasih contoh, Yusuf diproses oleh Tuhan menjadi seorang perdana menteri berapa tahun? Enggak main-main 13 tahun. Tapi ketika Daud diproses sama Tuhan, menjadi raja berapa tahun? 17 tahun. Enggak main-main kan panjang. Tapi ketika Abraham, enggak masuk monitor Pak ya? Kok anu ya? Kalau Abraham diproses Tuhan berapa tahun? Nah ini cukup ya. Lihat, 25 tahun. Tapi ketika dia menerima janji Tuhan bahwa engkau akan punya keturunan, di usia berapa? 75 tahun menerima janji Tuhan. 25 tahun kemudian berarti 100 tahun baru anaknya lahir. Aduh, prosesnya berat. Prosesnya itu enggak enak. Ya, Tuhan ingatkan saya banyak kalau kita baca dalam kitab Alkitab ini saudaraku. Semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan begitu dahsyat luar biasa. Mereka diproses enggak gampangan. Makanya Tuhan kasih misi tahun 2022 untuk saudara dan saya. Pelajari firman Tuhan supaya saudara itu ngerti. Lihat Nabi Elia. Ketika dia diproses Tuhan, dia itu seorang nabi di kerajaan utara. 3 generasi dia seorang nabi. Tapi harus lari dari kejaran Isabel. Lari ke sungai Kerit. Menghadapi berapa ratus nabi Baal. Bukan hanya 450 nabi Baal kalau saudara baca teliti. Harus menghadapi lagi nabi Assyria. 400 lagi. Berarti berapa? 850 nabi yang menyesatkan itu nabi Baal. Harus menghadapi Elia itu dengan 1 orang, dirinya sendiri. 1 melawan 850. Alkitab mencatat bahwa kita ini mampu mengalahkan 1 orang ini mampu mengalahkan 1000 musuh. Loh, amin. Wah, kalau teori rasanya gampang ya. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini mau khotbah ini rasanya kok oh Tuhan. Kayak kuat-kuat toh gitu ya. Padahal saya ini banyak kelemahan tubuh gitu kan. Saya sempat nyesal dulu kok sekolah sarjana ekonomi ya. Coba sarjana hukum kan enak. Jadi pengacara. Woy. Ternyata belum jadi pengacara. Kakek pikiran mual. Aduh, nanti muntah-muntah mual. Aduh, enggak enak. Keringet dingin, belum jadi pengacara. Saya baru tahu, oh iya Tuhan, sempat saya nyesel. Coba saya sarjana hukum kan enak. Jadi pengacara, lupa jadi pengacara notaris. Ya, sekolah notaris kan gitu kan. Ngurusi masalah orang-orang, sekarang saya jadi gembala aja. Ngurusi jemaat sendiri nih. Kadang ya gitu, di tempat badai, jemaat di tempat badai. Saya bukan hanya ikut simpati, empati. Ya. Yang sana di tempat badai, sana bisa makan minum, saya gak bisa makan minum. Ya. Munek saya, tuh enggak enak kabeh Tuhan, apa ya Tuhan. Lihat, ada kelemahan yang kita enggak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Lalu saya tanya sama Tuhan, lalu bagaimana Tuhan ketika menghadapi proses hidup ini supaya saya tetap kuat. Saudara juga tetap kuat. Tahun 2022 ini bukan main-main. Saudara bisa lihat kan, saudara terima enggak hari-hari ini yang viral di YouTube? Bahwa 10 tahun ke depan sampai 50 tahun ke depan, pulau-pulau di Indonesia banyak yang akan tenggelam. Ada berapa pulau? Oh, ketinggalan ya informasi ya. Tuhan tunjukkan saya itu. 23 pulau. Di antaranya Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, katut tenggelam.
Papua tenggelam. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur banyak 23 pulau tenggelam. Berarti lek tenggelam kabeh kiamat. Belum ya. Kalau belum kiamat gimana? Informasi-informasi dunia membuat kita ini gundah gulana, ya, capek, stres. Makanya itu Tuhan ingatkan saya dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ketika saya melayani Tuhan, itu loh membuat roh saya itu kuat. Saya tahu saya ini manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Saya beritahu saudara supaya saudara juga tahu. Kalau model saudara itu pun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kemarin tanpa saya sadari, kemarin ada kuliah kan, saya kan dapat beasiswa. Jadi kuliah lagi ke master pendidikan. Saya sudah malas saya kuliah. Capek soalnya. Lagi bete gitu. Wes enggak kuliah. Yang kemarin bulan lalu juga enggak kuliah saya. Kemarin tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, dengarkan itu kuliah. Ada waktu kok bisa, buka. Saya buka tentang psikologi pendidikan agama yang ditinjau dari sudut pandang Alkitab. Dari situ rasanya Tuhan itu bicara sama saya. Saya baru tahu, ternyata yang namanya Daud, raja itu, Raja Daud mirip sama saya. Apa sifatnya? Melankolis. Kalau sudah lihat saya kan melankolis toh. Kalau istri saya apa? Golongannya apa kira-kira? Sanguin ya. Bayangkan sanguin enggak sanguin itu loh istri saya ini. Kolerik juga toh. Ya. Kalau dia ngomong gitu toh. Tapi istri saya dirubah Tuhan luar biasa. Bayangkan sanguinis, kolerik sanguinis ketemu melankolis perfeksionis. Kira-kira yang menderita yang mana? Sama-sama menderita loh sakjane. Saya menderita, tapi dia juga menderita. Karena dia lihat model saya baru tahu kemarin. Ternyata Daud itu orang yang ahli strategi, melankolis saudaraku, ahli strategi. Berarti apa? Berpikir jauh ke depan, lalu dia itu detail. Mek jeleb hati saya, iya detail. Saya ini detail sorong saudaraku. Kalau saya komunikasi sama dia, makanya saya sempat penelitian dokter saya yang kemarin itu soal penelitian, soal pengaruh komunikasi dan kesetiaan terhadap keluarga yang harmonis. Komunikasi itu penting. Sedangkan yang melankolis ini detail, ketemu yang sanguinis, nggak senang detail-detail. Wis Marius ya nggak usah lah. Misalkan lagi ngapain mah? Repot aku. Saya nggak bisa repot. Repot kenapa? Nih. Loh, cak ini kerja jadi dowo. Ya kan? Kalau nggak dijawab gimana? Gimana saudaraku? Kok saya dengar dari sini ngamuk ya? Pendeta boleh ngamuk enggak saudaraku? Namanya manusia bukan Superman toh. Saya tak telponi gak diangkat. Saya mikir apa gak diangkat ya? Mulai berkembang, mikir jauh ke depan toh. Saya sayang, saya cinta sama dia. 7 hari udah tinggal suwe saudaraku. Anak saya Gabriel gini, loh mama besok pulang ya? Cepet dia gak keroso saya gini. Oh enakmu gak keroso, aku papa ini setengah mati kok kamu gak keroso. Iya dia tinggal bangunnya siang santai, malam main game ya toh. Makan pagi, makan siang, makan malam, camilan gak dipikir. Bapak yang mikir terus makan pagi makan apa? Pagi-pagi saya berangkat nyiapkan makan anak-anak setiap pagi. Belum makan siang, makan sore, makan malam. Nanti udah keluar meja makan, gak ada makanan, Pak. Lapar, Pak. Waduh, saya betul-betul tahu, waduh ternyata begini. Itu pergumulan loh, peperangan kita bukan hanya iblis, saudaraku. Diri kita sendiri ini loh. Betul?
Makanya Alkitab katakan, kasih itu, cinta itu harus dibangun setiap saat engkau mesti bangun kasih cintamu. Jangan saudara berkata begini, Allah Pak David baru 7 hari aja ditinggal kok. Aku loh 2 minggu gak apa-apa Pak. Ya itu terserah saudara. Tapi kalau saya sama istri saya 29 tahun kenal dia sejak pacaran. Menikah berarti berapa tahun? Sampai bingung aku. 23 tahun ya. Kami berjalan pernikahan 23 tahun. Saya bersyukur kalau cinta saya enggak berubah. Cuma kadang-kadang saya berpikir, kok arek cilik ya aku ya. Kok tambah arek cilik Tuhan, mestinya tambah tuwek, tambah lama kan sudah gak apa-apa lah. Alah seminggu gak apa-apa, 2 minggu emang gak apa-apa. Itu berarti cintamu mulai apa? Luntur. Kemarin saya pemberkatan nikah, peneguhan nikah, saya selalu minta kalau pemberkatan nikah cincin jangan cincin mas-masan. Atau mas sepuh, betul ya? Harus emas asli. Kenapa? Saya ingatkan Bapak Ibu. Kenapa kok harus emas asli, harus bulat? Enggak boleh putus terus disambung. Iya Pak, soalnya saya gemuk supaya bisa diongkek lebar. Nanti kurus disereti, gak bisa. Pernikahan kita ini cincin ini kenapa harus emas? Supaya cinta kita ini murni seperti emas. Enggak mudah luntur. Oleh usia, oleh apapun di muka bumi ini. Betul? Kami ketemu 29 tahun, ini cinta saya yang pertama. Dan sampai seumur hidup. Wah, lebay Pak David melankolis yang ini Bapak Ibu ya. Jadi saudara mesti tahu, kadang-kadang sampai gini, Tuhan cek nemeni aku ya Tuhan. Ya, ini cinta pertama. Jadi enggak berubah, saya waduh kontak. Lihat apa mah, gimana kabar? Jawabannya singkat padat jelas, ya. Saya cerita panjang, ya. Lho iki apa toh? Saya merasa kok enggak mau diganggu ya. Sudah enggak cinta lagi ya. Waduh. Saya ngomong gini enggak enak, ini ada mertua saya toh. Tapi saya mau ganti khotbah yang enggak bisa. Ya, tapi mertua saya tahu kok. Karena dulu waktu pacaran kita enggak sembunyi-sembunyi. Masih SMA kan. Kelas 2. Mulai kelas 1 gak terima. Kelas 1 sih pacaran gitu loh maksud saya. Kelas 1 masih pacaran. Jadi mertua saya tahu juga. Saudara kan dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa ngerti model saudara itu bagaimana. Nah saya baru tahu. Ternyata Saul itu golongannya. Bukan, Saul itu golongannya sanguinis. Saya cerita sama istri saya kemarin. Ternyata Saul itu saudaraku cepat senang. Dia mengasihi, mencintai Daud. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak cocok. Dengar yang sanguinis yang kelihatannya ketawa, humoris ya toh. Suka icebreaker. Anak istri saya itu kan icebreakernya kuat juga toh. Saya kalau disuruh doa sekolah minggu, anak sekolah minggu saya enggak mau. Apalagi khotbah. Waduh stres saya khotbah di sekolah minggu. Kemarin Natalan sekolah minggu saya disuruh Bu Heni, saya ingat. Pak Gembala untuk memimpin doa saya enggak mau di belakang. Karena apa? Kalau saya maju di depan anak sekolah minggu langsung jadinya mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Suasananya beda. Saya bilang istri saya aja mari ya begitu istri saya maju beda. Anak-anak semuanya dikasih lihat, ayo angkat tanganmu mana hadiahnya semuanya. Waduh ceria, saya enggak bisa. Masakan saya bisa ngomong gini sama Tuhan, Tuhan gantikan aku Tuhan. Yang melankolis perfeksionis ini Tuhan jadikan sanguinis. Saya ini lumayan sekarang rodok model-model sanguinis ya. Si iso guyon, lek khotbah bisa gini. Awal-awal saya jadi pendeta, yang mula-mula gimana ini? Waktu saya umur 30 tahun, gimana? Enggak ada yang ketawa, semuanya menghendingkan cipta. Takut lihat saya. Ya, diproses saudaraku. Ternyata Saul itu ketika dia itu sukacita tapi ada sesuatu yang tidak cocok di hatinya. Dia langsung ngutung, langsung benci. Makanya si Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Saya baru tahu, walah. Saya pikir yang sanguinis itu orangnya enak guyon-guyon. Hati-hati ternyata orang sanguinis cepat. Cepat apa? Dendam membara. Siapa yang bisa merubah ini semuanya? Siapa yang bisa merubah ini semuanya? Hanya kasih Yesus.
Makanya saudara, kita ini semuanya perlu Tuhan. Ya, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, hidupi firman Tuhan. Jangan cuma klaim-klaim Allah perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah perlindunganku, aku percaya. Aduh, jangan klaim-klaim itu. Yang kedua, jangan lihat fokus pada kelemahanmu atau sisi gelapmu. Ya, Daud itu walaupun berkenan, Alkitab katakan berkenan di hatiku. Makanya Daud ditemukan Tuhan, dipilih Tuhan, dia menjadi raja. Betul? Diproses Tuhan panjang 17 tahun, saudaraku. Tidak gampang. Tapi Daud punya sisi gelap. Apa sisi gelapnya? Dia punya anak-anaknya enggak rukun. Amnon memperkosa Tamar. Tamar itu adiknya Absalom. Amnon, Absalom, Tamar. Ini semua anaknya Daud. Amnon akhirnya membunuh Absalom akhirnya membunuh Amnon karena dendam membara. 2 tahun berlalu masih sakit hati. Ada kesempatan, dibunuhlah. Amnon dibunuh sama Daud. Lihat saudara. Hidup kita tanpa kasih Yesus. Hidup kita tanpa firman. Kita ini merapuh. Mudah putus asa. Mudah kecewa. Amin. Saya sempat ngomong sama istri saya tadi malam, "Ma, aku rasa tidak sok khotbah, Ma." Apa? Aduh, lagi down. Renung no khotbah ini kok rasanya aduh Tuhan, abote Tuhan. Tapi saya bersyukur istri saya jadi penolong, bukan perongrong. Dia kasih kekuatan saya, kita ngobrol sampai malam. Akhirnya saya kuat, hari ini saya bisa khotbah. Saya ingatkan saudara, tidak ada dalam dunia ini yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, percaya saudara akan jadi orang hebat. Lihat hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang berhasil, semuanya punya sisi kelemahan. Salomo kurang apa? Orang terkaya di seluruh dunia ini, di muka bumi ini, enggak ada lagi Alkitab katakan orang sekaya Salomo. Enggak ada loh. Itu semuanya tuh hartanya Salomo luar biasa. Saking luar biasanya, istrinya berapa? 700 istri. Seringkali orang keliru. Saya juga gitu. 300 istri, 700 gondek gitu kan. Soalnya 300 sudah banyak. Ternyata kalau saudara baca teliti, 700 istrinya. Gila betulan itu tuh. Gila bin sedeng gitu ya. Nemen 700 istri, 300 gondek. Itu sisi gelapnya Salomo. Karena pemerintahan Salomo, akhirnya kerajaan Israel terpecah jadi 2. Saudara paham enggak? Kalau saudara enggak pernah baca Alkitab, enggak ngerti saudara. Akibat dosa, akibat kesalahan, itu ada sesuatu yang harus kita bayar. Dan bayar itu enggak enak. Hanya satu engkau bisa kembali kepada kasih karunia Tuhan. Hidup di dalam pertobatan setiap hari, hidup di dalam anugerah Tuhan, untuk berdiri dan berjalan di atas firman Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Salomo salah. 700 orang istrinya itu menyesatkan dia dan 300 gondek. Membuat kerajaan Israel terpecah jadi 2. Utara dan selatan. Utara 10 suku, selatan hanya 2 suku. Saya mau tanya, yang berhasil, yang sukses, yang 10 atau yang 2? Oh, makanya saya percaya kalau jemaat orang Muslim mujizat itu pasti ngerti firman. Karena gembala saudara belajar terus. Ya. Jadi jangan salah. Kalau Tuhan itu membuat kita sukses, enggak perlu rame-rame. Enggak perlu banyak orang, 2 orang pun bisa. Makanya 2 menjadi 1, itulah suami istri. Seorang diri enggak kuat, harus ada 2. Amin. Enggak ada yang bisa memisahkan. Ini kalau ada suami istri yang terpisah jauh,
Jangan takut. Hadapi hidupmu bersama. Suami istri jangan malah terpisah. Aku kadang kayak gini repot ya, makanya istri saya tak suruh kerja di Malaysia Pak. Berapa tahun? Nggak tahu, dia cari uang, namanya keluarga ya Pak ya, butuh perjuangan ya Pak. Ya saya relakanlah istri saya pergi. Nah Bapak sendirian di Indonesia enggak apa-apa Surabaya. Enggak apa-apa karena ada Tuhan menyertai gondolmu. Gregetan saya kadang-kadang, tapi susah diomongi itu. Kira-kira itu apa yang terjadi? Suami cari yang lain, istri cari yang lain. Rumah tangga begitu hancur, berantakan. Terus ngomongnya apa? Ya karena Tuhan izinkan. Padahal bukan Tuhan izinkan karena kamu yang goblok. Kamu yang tidak ngerti firman Tuhan gitu kan. Firman Tuhan bilang tidak boleh berjauhan kok. Harus terus berdekatan. Enggak boleh terpisahkan. Jangan izinkan istrimu pergi ke Malaysia. Hanya dengan uang. Alkitab katakan pandanglah burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam. Namun Bapamu di surga memelihara engkau. Hidupmu lebih penting daripada makanan. Tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Jadi soal makan, minum, pakai, Tuhan itu tahu. Gitu loh. Yang penting itu hidupmu. Yang penting itu tubuhmu. Tuhan itu tahu. Jangan kau bingung soal uang. Alkitab katakan, ini sesuai mengalir saya kan. Orang itu kalau mencari uang terus akan banyak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Makanya sing kepingin soge, urusannya masalahnya tambah. Bulat gak karu-karuan. Makanya itu loh, hiduplah dengan apa yang ada padamu. Hiduplah berpada dengan apa yang ada. Ibrani 13 ayat kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena aku sekali-kali Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kau, bahkan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Loh itu loh, bisa ditayangkan Ibrani 13 ayat kelima, apa yang saya katakan betul enggak? Nah konsep berpikir ini saudaraku harus saudara pahami, jangan sampai salah. Saya ngelihat keluarga-keluarga itu kasihan. Yang kerja satu ke luar negeri tapi ngasih makan. Bukan hanya keluarganya. Keponaane, umi, kabeh dikek mangan. Terus yang di rumah ngomongnya apa? Tuhan yang memelihara, Tuhan berkati. Sing kerja tak doane ya, awakmu sehat-sehat ya, terus ya kuat. Aduh. Dengar baik saudaraku. Semua diproses Tuhan. Jangan kau perhatikan sisi gelapmu. Kelemahanmu. Daud punya sisi gelap, ya. Salomo punya sisi gelap. Dalam perjanjian baru, Petrus dan Yudas masing-masing punya sisi gelap. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ya. Tapi mereka punya karakter yang luar biasa. Sama-sama mau bertobat. Maksud saya yang mau bertobat itu Petrus kembali kepada Yesus. Bertobat diampuni. Yudas tidak kembali, dia bunuh diri. Sama-sama ini Petrus sama Yudas kolerik. Kolerik itu saudaraku keras. Ya? Iya, pas saya ganti mic aja Pak ya. Ya, butuh waktu Bapak Ibu. Jadi Yudas, gak enak suaranya ya. Yudas, Petrus, ya kolerik. Tapi Petrus kembali kepada Tuhan Yesus. Bertobat, minta ampun. Diampuni enggak? Diampuni. Hidup di dalam kasih karunia. Luar biasa. Ketika Petrus khotbah. Berapa ribu orang bertobat? Enggak main-main. Petrus berjumpa dengan orang lumpuh. Orang lumpuh datang ke Petrus, ditunggu Petrus dan Yohanes di bait Allah. Ingin minta sedekah.
Petrus berkata begini, emas dan perak tidak aku punya. Aku enggak punya. Tapi yang aku punya, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Berjalan enggak? Dahsyat. Kalau saudara punya kuasa, saudara aktifkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang lemah, Tuhan akan jadikan kau kuat. Engkau yang penuh dengan dosa, Tuhan akan sucikan engkau. Amin. Engkau yang alami jalan buntu, Tuhan akan bukakan jalan yang baru. Yang penting kembali terus kepada Tuhan. Makanya saya mau tahun 2022 yang belum melayani Tuhan, ayo. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Karena orang itu kalau melayani Tuhan, mau tidak mau dia berjuang, mau menempatkan dirinya benar di hadapan Tuhan. Menjadi teladan, menjadi perang bagi dunia ini. Betul enggak? Tapi kalau engkau tidak melayani Tuhan, engkau jadi orang yang merdeka. Karena apa? Tidak ada yang ngawasimu. Mau ke gereja, tidak ke gereja, gak popok, tidak ada beban. Aduh, hujan beras Pak, tidak usah ke gereja Pak ya. Ya wes tidur ya Pak, ngantuk Pak. Ya. Hujan beras terus enak selimutan tidur. Tapi lek melayani Tuhan, aduh Pak, hujan beras Pak, tapi aku pelayanan nih. Berangkat enggak ya? Izin enggak ya? Kalau 3:23 dikatakan apa? Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi yang kedua engkau bisa fokus. Itu yang membuat ketika kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, diakhiri dengan lulus bersama dengan Tuhan. Engkau naik level. Amin. Naik level. Siapa yang mau naik level? Saudara mau naik level? Ayo baca Alkitab, renungkan Alkitab. Saya perhatikan doa malam Zoom yang doa yang rajin ya itu aja. Yang lain sudah tidak perlu ya doa malam di Zoom ya jam 9. Atau kita bubarkan aja karena sudah terbiasa dengan pandemi. Gimana? Soalnya kita ini bayar loh, Zoom ini bayar terus saudaraku. Ya, WiFi juga bayar ini. WiFi pedot nyambung, pakai lagi kuota kita sendiri. Dananya juga banyak. Kalau Zoom jam 9 tidak pernah rajin saudara tidak perlu, atau kita bubarkan aja. Enggak usah Zoom lagi. Gimana saudaraku? Ya, ini Roh Kudus langsung ngomong, nanti kalau dibubarkan, yang apinya sudah nyala mati, tambah mati, hilang. Ya sudah diteruskan. Saya melihat yang rajin-rajin Zoom ini yang melayani Tuhan, aduh luar biasa anak-anak. Ya, luar biasa. Ayo saya himbau Bapak Ibu Saudara, ayolah Zoom. Yang dulu dikencengin, ayo on kamera. Banyak, mari gitu enggak dikencengi, enggak usah on kamera, lu kan enak ya. Yo aras-arasan ya, males ya. Repot, makanya kalau kita bicara soal karakter susah. Kalau karakternya pragmatis ya gini, lah dikageti baru gerak. Gak dikageti meneng kabeh kok tenang. Tapi lah dikageti, oh iya ditutuk dhisik baru jalan. Sing pragmatis, sing kolerik, aku diamuki terus ini memang dek tambah ngamuk aku. Gitu. Akhirnya pure. Repot ya ngatur manusia ya. Ya. Makanya saudaraku ingat ya, kalau saudara mau di bumi ini seperti di surga, menikahlah. Amin. Tapi jangan lupa, kalau saudara ingin di bumi ini seperti di neraka, juga menikahlah. Supaya saudara ngerti itu. Jadi kalau menikah itu enggak terus langsung di bumi seperti di surga terus ya. Kadang-kala Tuhan izinkan di bumi seperti di neraka. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan kata lain, suamimu menajamkan istri. Bukan suamimu, sorry. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suami. Lah suamimu menajamkan istri yang mana lagi, susah loh. Saling menajamkan loh. Nanti suami istri cocok, sama mertua enggak cocok. Gimana? Nanti suami istri cocok, mertua cocok, sama ipar gak cocok. Ayo. Ada yang kejadian toh? Banyak rumah tangga cerai. Karena apa? Karena ipar gak cocok. Ipar akhirnya membiayai, cerai.
karena iparnya kaya. Ngurus ke pengadilan, cerai. Karena saya melayani. Tapi begitu suami istri ini kembali, surat cerainya disobek. Terus ngomong sama saya, gimana Pak ya, saya ini sah nggak di hadapan Tuhan? Dia tetap sah kamu. Pernikahan yang sah itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tapi sudah cerai, enggak apa-apa. Peneguhan ulang aja kembali, lalu diperbaiki di catatan sipil. Supaya surat ceraimu dicabut. Lalu engkau muncul catatan sipil yang baru. Pemberkatan peneguhan nikah. Betul enggak? Ini enggak ngerti, saya beritahu saudaraku. Saya berkata begini bukan berarti saudara supaya Tuhan itu menyetujui saudara. Kalau hidup dari sisi yang gelap, enggak apa-apa. Tuhan kan tahu kekuranganku toh. Tuhan tahu kelemahanku. Bukan itu. Kalau saudara hidup terus pada sisi yang gelap, saudara tidak mau berubah dari sisi-sisi yang gelap, dari kelemahan-kelemahanmu, engkau sedang membuang waktumu. Karena hidup kita ini maju terus, semakin lama semakin tua, betul ya? Buang waktu. Makanya supaya enggak buang waktu, saya katakan hari ini saya ingatkan saudara, jangan kau konsentrasi fokus pada sisi kelemahan-kelemahanmu. Sisi kegelapanmu. Kegagalan-kegagalanmu. Makanya Daud katakan 7 kali orang benar jatuh, ia bangkit kembali. Sekalipun kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan, meluputkan mereka. Ayo kembali kepada Tuhan. Itu maksud saya. Kalau saudara fokus sama kelemahan, kekurangan, habis kita ini. Tambah lama tambah turun, akhirnya gelundung. Saya mau tahun 2022, kita semua bangkit. Saya juga lagi berjuang, bangkit. Supaya saya tetap kuat. Apapun yang terjadi, saya diteleponi, telepon mendadak, apapun ditelepon, saya kuat. Ya. Kadang cuma telepon, selesai suara serak. Suara serak, terus aduh kok jadi tidak enak perut, dan lain sebagainya. Saya berdoa. Saya berapa hari ini sudah minta sama Tuhan. Tuhan, berikan aku organ pencernaan yang baru semua. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo kita kembali sama Tuhan. Katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau yakin akan firman Tuhan, ayo hidupi firman Tuhan. Sekalipun kau banyak sisi kekurangan, yang minus-minus Tuhan sanggup ubah. Kekuranganmu itu menjadi solusi jalan engkau supaya engkau menjadi kuat. Engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami percaya mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, ku yakin saat kau berfirman Tuhan. Ku yakin ketika engkau mendengar firman Tuhan siang hari ini, yakinlah. Oh, firman Tuhan sanggup merubah kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Oleh perkataanmu, ku aman karena Engkau yang menjagaku Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Yes Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, bagi Tuhan, haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
piano, menaikkan lagu pujian ini, saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Sisi-sisi kekurangan apa yang ada pada dirimu, sisi gelap apa yang terjadi dalam hidupmu, hari ini bawa kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, gelap Tuhan bisa ubah menjadi terang, yang buruk Tuhan bisa ubah menjadi baik. Ayo hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam pertobatan yang sejati. Jangan seperti Yudas ketika menjual Yesus, bukan mengakhiri dalam pertobatan minta ampun kepada Yesus, tapi justru dengan egonya yang sombong, dia menggantung dirinya, dia merasa bersalah. Memang Yudas gak akan bisa memperbaiki kesalahannya. Yang bisa memperbaiki kesalahannya adalah ketika kembali kepada Yesus, minta ampun, hidup dalam pertobatan seperti Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi Petrus mau kembali, bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan memakai Petrus begitu dahsyat menjadi alatnya yang hebat. Haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Narwastu Mujizat. Biarlah kami semuanya hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan, layakkan kami kembali Tuhan. Beri kami kekuatan, ketabahan menghadapi proses apapun dalam hidup kami, sehingga kami semuanya akan lulus Tuhan, dengan nilai yang baik, mendapat perkenanan dari Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Ampuni kami Tuhan. Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, mari Roh Kudus Engkau yang terus berbicara, berkata-kata dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami keluar dari tempat ini Tuhan, kiranya berkat yang datangnya daripada Tuhan turun menyertai kami, memberkati kami Tuhan, menopang hidup kami. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau. Ketika Tuhan menyertai engkau, pasti keberhasilan kau raih. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.